Pemirsa, yang juga tengah menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah terkait pukuli mahasiswa anak perwira polisi menjadi tersangka. Jabatan sang ayah pun terbaru juga dicopot. Pemirsa, kelakuan anak perwira polisi di Polda Sumatera Utara menjadi perhatian publik baru-baru ini setelah rekaman ia memukuli mahasiswa menjadi viral. Ironisnya, sang ayah yang pejabat polisi ini justru ikut menonton anaknya memukuli korban dan melarang orang untuk melerai aksi penganiayaan. Berdasarkan pemeriksaan Polda Sumut, penganiayaan ini bermula saat korban meminta ganti rugi kepada tersangka atas pengrusakan mobil milik korban. Namun orang tua tersangka yakni AKBP Ahirudin tidak terima dan malah memberikan ancaman dengan senjata api laras panjang dan justru terjadi penganiayaan. Kasus ini terjadi pada 22 Desember tahun 2022 lalu. Pemirsa, sempat ditangani oleh Polrestabes Medan, namun pada akhirnya pada 28 Februari 2023 perkara ditarik oleh Polda Sumut setelah beberapa bulan tidak adanya penanganan. Nah, setelah kasus ini viral, barulah kemudian dilakukan lagi tindakan karena dianggap melanggar kode etik kepolisian dengan membiarkan anaknya menganiaya seseorang di hadapannya. AKBP Ahirudin Hasibuan akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Tres Narkoba Polda Sumut. Sang anak juga ditetapkan menjadi tersangka. Dan pemirsa, untuk membahas perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat polisi Sumatera Utara ini, kami sudah terhubung dengan Kombes Pol Hadi Wahyu, Kabid Humas Polda Sumut. Kita sapa. Selamat siang, Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat siang, Mbak. Waalaikumsalam. Pak, kasus ini kan terjadi pada akhir tahun lalu begitu ya, sempat mandek di Polrestabes Medan. Kenapa Polda baru bersikap setelah seakan-akan kasus ini viral begitu? Ya, jadi kami sampaikan bahwa kasus ini dilaporkan oleh Ken Admiral itu tanggal 22 Desember 2022 terkait dengan peristiwa penganiayaan. Kemudian di tanggal 23, Saudara Aditya pun juga membuat laporan kepada Polrestabes Medan terkait dengan hal yang sama, penganiayaan. Jadi ada dua laporan polisi atau saling lapor di antara mereka. Polrestabes Medan, dalam hal ini penyidik Polrestabes Medan sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi, kemudian terlapor, kemudian ada lebih 10 orang saksi yang sudah dimintai keterangan pada saat itu oleh Polrestabes Medan, kecuali pelapor Ken Admiral yang memang kondisinya pada saat itu belum memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan. Hingga pada akhirnya Ken Admiral ini dipanggil untuk dijadikan saksi korban, untuk kita mintai keterangan, tetapi yang bersangkutan sudah berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studi. Kemudian seiring berjalannya waktu, penyidik tentu berhati-hati karena ada dua laporan polisi yang ditangani oleh Polrestabes Medan terkait dengan mereka saling lapor. Nah, bukan berarti kita tidak menindaklanjuti, bukan berarti kita tidak melakukan langkah-langkah penyelidikan, bahkan proses ini sudah naik ke dalam tahap penyidikan oleh Polrestabes Medan. Baik. Kemudian di tanggal 27 Februari, orang tua Ken Admiral ini membuat laporan pengaduan ke Propam, dan itu pun juga berjalan ditangani oleh Propam Polda Sumut berbarengan dengan proses yang dilakukan oleh Polrestabes Medan. Akan tetapi orang tua dari Ken Admiral ini merasa Pak Hadi, kami sudah menangkap apa yang Anda sampaikan. Jadi ada saling lapor begitu ya, Medan. Antara kedua belah pihak ini saling lapor sehingga kasus ini bisa dikatakan mandek dengan cukup lama. Tapi Pak, proses hukum pelaku setelah ditetapkan sebagai tersangka seperti apa? Siapa saja? Karena yang terindikasi terlibat berdasarkan video kan ada 4 orang ya Pak ya, bisa Anda jelaskan? Ya, jadi hasil pemeriksaan setelah tanggal 28 kasus ini ditarik ke Polda Sumatera Utara, 28 Maret ya, 28 Maret ditarik oleh Polda Sumatera Utara dari Polrestabes, kemudian Ken Admiral ini hadir
memenuhi undangan sebagai saksi korban, barulah kita melakukan langkah-langkah terkait dengan penetapan tersangka dan kemudian tersangka ini dilakukan penahanan. Berbarengan dengan itu juga orang tua daripada saudara A ini pun juga dilakukan tindakan tegas dari Bapak Kapolda Sumatera Utara, dicopot dari jabatannya dan ditempatkan dalam tempat khusus atau penahanan khusus di Propam Polda. Jadi semuanya pun ini kita berjalan, prosesnya juga berjalan. Kita tidak ingin tentu SOP yang ada itu kita langgar. Artinya prosesnya sesuai dengan mekanisme. Kita tunggu kelanjutan proses hukum yang juga sedang berjalan. Terima kasih atas konfirmasinya Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyu. Selamat bertugas kembali.